Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel saya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baru-baru ini uh, pemerintah sedang meluncurkan EKIN atau penilaian kinerja di PMM. Nah, EKIN berintegrasi di PMM. Nah, untuk hal ini, kita sudah mendengar rencana terkait dengan Kementerian Pendidikan, di mana rencana 2024 EKIN yang kita biasa mengisi di BKN akan berpindah mengerjakan EKIN-nya itu di PMM. Untuk itu, share screen untuk masuk ke dalam PMM. Pertama, kita buka Google. Nah, di sini kita klik untuk masuk adalah PMM. Bisa kita pakai Google Chrome. Nah, di sini ada Merdeka Mengajar, Prapo Merdeka Mengajar. Nah, kita klik di sini. Kita klik, kita masuk. Nah, ini adalah tampilan dari PMM. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, ini yang di pengembangan diri ada pengelolaan kinerja. Nah, pengelolaan kinerja ini kita masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, di sini nanti ada buka sistem komputer laptop. Nah, di sini kita klik tetap di sini. Nah, akan muncul seperti ini karena saya di sini ada masa percobaan pengolahan kinerja. Nanti di tahun 2024 kita akan membuat perencanaan kinerja di 2 Januari 2024 pukul 10. Nah, pertama kita lihat riwayatnya. Nah, ini status pengelolaan kinerja atau EKIN-nya ada 2022 telah dievakuasi, 23 telah direkam. Nanti tahun 2024 kita ajukan. Jadi kita melakukan perencanaan. Nah, ini sekarang kita klik aja karena masa percobaan. Nah, kalau pertama adalah praktek pembelajaran. Nah, sebelumnya karena saya sudah melakukan percobaan hingga muncul praktek pembelajaran, saya akan lihat panduannya. Yang pertama ini adalah nanti ada cek data dalam diri. Ya, cek data dalam diri. Kemudian nanti datanya ada nama, NIP, kemudian status, pangkat, kemudian jabatan, asal sekolah, satuan pendidikan. Kalau data ini sudah benar, kita klik. Sudah klik, akan muncul seperti ini. Berarti ini adalah, kalau sudah benar, ya lanjut. Karena hanya perbaikan ini 1 kali. Kita kembali, setelah itu akan muncul seperti ini, kita klik praktek pembelajaran. Di sini, karena ini masih masa percobaan Juli-Desember, kita harus tahu dulu, yang pertama ada di dalam perencanaan kinerja ada 5 yang harus kita lakukan. Karena di dalam pengolahan kinerja itu sebenarnya ada 3, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kita fokus sekarang ke dalam perencanaan kinerja. Nah, nanti di sini dalam praktek pembelajaran, kita harus lihat indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Nah, ini dasarnya adalah kita rapor pendidikan. Kebetulan saya bertugas di SMA 6, jadi kita lihat di sini adalah dimensi prioritasnya. Kita klik ini satuan pendidikan, rapor pendidikan. Nah, SMA 6 ini dilihat dari mana yang kita prioritaskan. Kita lihat di manajemen kelas itu merah kurang.
Dukungan psikologis cukup, metode pembelajaran kurang. Nah, karena ada dua yang diperbaiki atau diprioritaskan untuk Ekin, maka saya hanya memilih satu. Nah, di sini saya nanti memilih manajemen kelas. Nah, di sini ada manajemen kelas yang sudah warnanya merah. Nah, di sini ada 8 indikator. Nah, di sini ada 8 indikator. Di dalam PMM itu adalah kita hanya memilih satu indikator. Nah, di sini kita lihat saya akan memilih indikatornya. Di sini kita penerapan disiplin positif. Ini contohnya. Oke, langsung di sini ada dua, simpan draft, kita ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini kita sudah masuk ke langkah kedua, yaitu pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini harus kita perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Di sini pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Berdasarkan Permendikbud GTK nomor 7607-B-B1-HK.03/2023. Jadi di sini diharapkan kita memiliki minimal 32 poin per semester. Jadi di PMM ini penilaiannya itu kita adalah 1 tahun tuh 2 semester, berarti 1 semester. 1 semester ini di sini dalam pengembangan kompetensi ini adalah 32 poin untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon didiskusikan jadi kalau kurang, kita diskusikan dengan atasan. Nah, di sini sebenarnya sama dengan Ekin dari BKN, itu adalah kita buat rencana hasil kerja atau RHK. Tapi ini sungguh simple buat Ekin di PMM karena kita nggak perlu banyak dokumen. Di sini kita tinggal memilih. Nah, di sini kita lihat kita harus 32 poin. Kalau kurang dari 30 poin, ini akan warnanya merah. Nah, sekarang saya coba yang pertama rencananya. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah, kita klik. Kita mau apa yang akan kita rencanakan hasil kerjanya. Bapak Ibu, ini kita jangan langsung memilih satu, tapi kita baca di sini satu mana yang akan berdampak pada diri kita, yang akan mudah kita laksanakan. Nah, lihat di sini ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai kegiatan seminar. Nah, itu 4 poin. Kita kan menunjukkan ada 32 poin. Nah, kita klik. Nih, kita klik. Nah, masih kurang 28 poin. Kita tambah lagi. Nah, kita tambah RHK-nya. Contohnya ini kita baca sampai ke bawah ya Bapak Ibu ya. Apa aja kita sebelum memilih. Nih ya, kita baca. Di situ ada 4 poin, ada nih kompetensi, ada poinnya. Kita pilih sampai paling bawah itu ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penerah aksi nyata sejawab. Itu 6 poin. Kalau kira-kira ini susah, jangan diklik Bu. Bapak Ibu, meningkatkan kompetensi peran penalaha perangkat ajar, terus meningkatkan narasumber, ini meningkatkan kompetensi. Nah, terus meningkatkan kompetensi. Nah, di sini ada yang ekspektasi paling besar ini sebagai pendidikan, ikut program pendidikan guru penggerak. Contohnya seperti Bu Eka, Bu Sapta kan sudah lulus tuh, tinggal menunggu pendidikan, maka bisa klik di sini. Akan lebih. Nah, kita lihat. Nah, dia sudah warnanya lebih dia. Nih. 132. Kalau memang tidak mengikuti program guru penggerak, itu ada 120.
8 poin, berarti kita tinggal ini mengganti. Nah, coba hapus. Nah, tambah. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita yang kira-kira yang berdampak pada kita, yang bisa kita ini. Ini masih merah, kurang. Harus 32 poin. Jadi, semua dalam menyusun perencanaan ini, jangan sampai ada yang terlewatkan. Jadi, step by step. Jadi ya, sesuai dengan ininya. Oke, saya di sini karena percobaan, kita klik aja. Kita lihat. Sini. Melibatkan sebagai peserta didik magang, kita lihat. Meningkatkan kompetensi. Nah, kalau ini memberatkan, kita bisa kembali untuk pusat. Ini kita lihat apa yang, nah ini meningkatkan kompetensi sebagai peserta. Jadi kita di PMM ada pelatihan mandiri, kita buat target di kurang berapa? 10 poin lagi, kita tambah RHK. 10 poin lagi. Di 10. Nah, kita lihat pembelian 10 poin jadi kan. Kita lihat. Nah, masih sudah warna biru. Nah, kurang 2 poin. Kita tambahkan di sini 2 poin. Kita lihat. Nah, kita lihat sampai ke bawah ya, Bapak Ibu, kita pelajari. Nah, di sini. Nah, oke, mudah. Sudah 30 malah lebih 32, jadi 36 ini sudah warna biru. Langsung, berarti sini kita bingung gimana sih cara perhitungannya, Bapak Ibu nggak usah pusing, karena di sini bagaimana poin ini kita hitung, di sini sudah ada petunjuknya. Nanti di sini tentang poin pengembang kompetensi apa ya aja sih bukti dukung yang akan kita kumpul, di sini sudah ada petunjuknya. Jadi rencana hasil kerja, nah di sini contohnya yang pertama, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, catatannya di sini adalah dia 8, berarti kita mempelajari modul dan membuat aksi nyatanya, kemudian mendapat sertifikat bertopik ini bukti dukungnya. Jadi semua di sini sudah ada sampai ada laporan yang akan kita upload, laporan, sertifikat, semuanya bukti dukungnya ini sudah ada semua. Nah, apa aja? Nah, seperti ini. Jadi kita kembali ke fiturnya. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita ke tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah warna biru semua, berarti dalam pengembangan kompetensi sudah selesai. Kita masuk ke
Yang ketiga yaitu tugas tambahan. Nah, tugas tambahan di sini adalah biasanya dalam sekolah kita berbentuk bukti dukungnya SK. Apakah itu wakil kepala sekolah, kemudian yang lainnya. Nah, seperti ini kita lihat RK-nya. Nah, kita sesuaikan hanya untuk SMP SMK. Nah, ini RK-nya sebagai wakil kepala sekolah. Nah, kalau sebagai wakil kita klik. Nah, karena saya bukan wakil kepala sekolah, saya mencari karena di sini kita lihat ya. Nah, ini kita baca satu persatu ke bawah. Nah, ini ada wali kelas, kita klik. Nah, selain wali kelas, adakah contohnya di sini tugas tambahnya sebagai wali kelas, mungkin ada yang sebagai bendahara BOS. Nah, di sini ada tugas tambahannya bengkel, kemudian tugas tambahan sebagai pembina organisasi, ada OSIS, ada pendidikan inklusif, kemudian semua jenjang eskul, kemudian ada tugas tambahan koordinator pengembangan PKB, kemudian koordinator PKG, kemudian di sini ada guru piket, kemudian penilai kinerja guru sebagai penilai atau PKG, kemudian sebagai pengurus organisasi PKG, MGMP apapun di sini kita lihat sampai. Nah, sebagai tutor atau sebagai TPPK yang melaksanakan tugas tambahan. Kemudian ada sebagai operator, ada lagi yang adalah bendahara BOS. Nah, kalau kita hanya satu, kita pilih satu. Nah, oke. Kemudian setelah ini kita ke perilaku kerja. Perilaku kerja ini itu adalah sama dengan yang lain bahwa ada item, ada 7 aspek perilaku kerja yang akan didilai. Nah, di sini ini harus diisi semua dari ketujuhnya ini, ya. Yang pertama adalah ini contohnya berorientasi pelayanan. Nah, di sini kita tinggal milih. Nih, kita tinggal milih. Nah, di sini contohnya kita baca satu-satu. Bersifat ramah kepada peserta didik, orang tua tanpa bayar. Nah, klik nih pelayanan, kemudian yang bagaimana Anda menerapkan perilaku itu dalam kehidupan sehari-hari, kita klik, kita sesuai. Karena ramah berarti mengucapkan salam. Nah, kemudian sudah berorientasi pelayanan, kita ke akuntabel. Akuntabel di sini perilaku yang ingin difokuskan, ya. Ini di sini melaksanakan tugas dengan jujur. Cepat, integrasi, bagaimana Anda menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bertanggung jawab hasil kerja yang dilakukan dan bersedia di evaluasi. Oke, ini. Oke, kompeten, Anda perilaku yang ingin Anda fokuskan tahun ini. Jadi, kita klik. Kita di sini menunjukkan penguasaan membantu perilaku yang Anda fokuskan tahun ini. Nah, melaksanakan dengan tugas dengan kualitas terbaik. Oke. Nah, bagaimana Anda menerapkan? Kita ke bawah. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Kita tinggal sesuai dengan topik yang di atas. Nah, oke. Kemudian harmonis, ya, yang keempat. Semuanya sampai ketujuh itu kita klik, ya. Harmonis. Nah, kemudian di sini perwujudannya suku dan gender. Nah, sekarang kita loyal. Nah, di sini
Kita lihat. Oke, kemudian nah di sini tinggal kita klik-klik aja sesuai dengan ini. Nah, kemudian langsung ke 6 adaptif. Kemudian menyesuaikan. Di sini yang adaptif. Menyesuaikan diri tepat menghadapi adaptif. Oke. Oke. Oh, ini di kita ganti kolaboratif. Oke, bagaimana? Sini kita klik semuanya menerima pendapat saran dalam menyelesaikan tugas, memuji keunggulan prestasi bagaimana, menerima pendapat saran ini membagi tugas tanggung jawab bersama kasih tahu orang tua masyarakat dunia kerja. Nih. Nah, kalau sudah semua kita perilaku kerja ya, perilaku ya, indikator perwujudan perilaku 7 aspek sudah terisi, kita langsung ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini jangan langsung simpan draft. Jadi kita lihat perencanaan yang akan kita lakukan dalam 1 semester ini. Ini dibuat. Jadi kita teliti satu-satu. Jadi di sini yang tadi hasil kerja utama, rencana hasil kerja, meningkatkan praktek manajemen sekolah disiplin positif. Ini yang ini. Jadi apa nanti bukti dukungnya hasil penilaian operasi kinerja guru. Nah, di sini catatan rencana hasil kerja itu catatan nanti bukti dukungnya sama ada kualitasnya bukti buku sertifikat. Kemudian ini bukti dukungnya laporan penlahak perangkat ajar berarti laporan. Ada yang meningkatkan ini sertifikat. Nah, ada sertifikat topik. Nah, laporan kan sejawat. Nah, ini bukti dukungnya laporan. Nah, hanya hasil kerja tambahan juga di sini semuanya yang kita klik. Nah, ini kalau sudah selesai, kita ajukan ke atasan. Kalau sudah bisa disetujui oleh atasan, maka kita akan lanjut ke pelaksanaan sampai ke pelaksanaan. Demikianlah tutorial singkat mengenai penilaian kinerja guru di PMM. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah karena sudah menunjukkan Ekin yang tidak banyak administrasinya. Hanya di sini akan ada PKKS di sini, PKS, PKG, supervisi, dan semuanya dalam satu aplikasi yaitu Platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga tutorial ini sangat bermanfaat.